Hal-hal yang sering kita dengar ketika mendengar konflik antara Israel dan Palestina adalah penjajahan, perebutan tanah, serta dampak kemanusiaan yang begitu besar. Konflik ini pun terus berulang dari generasi ke generasi, dengan berbagai perjanjian damai yang gagal, serangan yang terus terjadi, serta penderitaan rakyat sipil yang tak berkesudahan. Narasi yang berkembang seringkali dipolitisasi, sehingga kebenaran sejarahnya kabur, tergantung siapa yang menceritakan. Selain itu, konflik ini mencerminkan ketimpangan kekuatan. Satu pihak memiliki dukungan militer dan diplomasi dari negara-negara besar, sementara pihak lain berjuang untuk mempertahankan hak atas tanah dan eksistensinya. Padahal, dalam sejarahnya bangsa Israel dulunya begitu menyedihkan, diusir ke sana kemari, dibantai oleh Hitler dan menjadi bangsa buangan. Terakhir kita mendengar perjanjian gencatan senjata pada tanggal 15 Januari 2025 antara Israel dan Hamas. Namun, meskipun gencatan senjata ini membawa harapan, situasinya tetap rapuh. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mendesak Israel untuk membatalkan kesepakatan jika Hamas tidak membebaskan sandera sesuai jadwal. Selain itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa Israel berhak melanjutkan operasi militer jika gencatan senjata gagal. Namun, apakah semua ini benar-benar murni akibat keinginan Israel untuk menguasai tanah Palestina? Dan kenapa harus Palestina? Kalaupun iya, apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu sehingga Israel begitu ingin menguasai Palestina? Dan apa strategi bangsa Israel sehingga dari bangsa yang kecil yang awalnya terlunta-lunta menjadi perantauan di negara-negara barat bisa menjadi begitu superpower sekarang ini? Jangan skip videonya dan tonton sampai habis, dan usahakan untuk subscribe terlebih dahulu bagi yang belum subscribe agar kamu tidak salah dalam memahami sejarah dan situasi politik yang telah membuat gempar seluruh dunia ini. Seorang sejarawan Yahudi yang bernama Max I. Dimon menulis buku yang berjudul Jews, God, and History, atau dalam bahasa Indonesia adalah Yahudi, Tuhan, dan Sejarah. Ia menggambarkan perjalanan panjang bangsa Yahudi dalam menemukan tanah yang mereka klaim sebagai milik mereka. Sekitar abad ke-12 sebelum Masehi, mereka akhirnya menetap di wilayah yang bisa mereka sebut tanah airnya sendiri. Mereka memilih wilayah yang cukup strategis, tetapi penuh gejolak. Koridor yang menjadi jalur pertempuran bagi berbagai kekaisaran yang bertikai. Pilihan ini membawa konsekuensi pahit. Mereka terbantai dalam perang, diperbudak atau diasingkan ke negeri-negeri jauh. Namun, mereka selalu kembali membangun komunitas baru di wilayah yang silih berganti nama tersebut, mulai dari nama Kan'an, Palestina, Israel, Judah, Judea, hingga kini kembali menjadi Israel. Sebagai seorang Yahudi, Dimon, seperti mayoritas kaumnya, meyakini bahwa Palestina adalah tanah warisan mereka, mengacu pada sejarah panjang nenek moyang yang pernah mendirikan negara di sana. Palestina sendiri merupakan wilayah yang sangat strategis, menjadi penghubung antara Asia, Afrika, dan Eropa. Keyakinan ini yang telah berakar kuat dalam ajaran dan tradisi Yahudi diwariskan dari generasi ke generasi, membentuk semangat pantang menyerah untuk kembali ke tanah yang dianggap sebagai janji Tuhan. Dalam masyarakat Yahudi saat ini terdapat dua kelompok besar. Pertama, bangsa Semit yang mengklaim keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam sering disebut sebagai bangsa Kan'an. Kedua, mereka yang bukan Semit, termasuk kelompok dengan warna kulit berbeda yang tidak memiliki hubungan langsung dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sendiri berasal dari Ur, sebuah kota di selatan Irak, sebelum akhirnya bermigrasi ke Kan'an sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Di sana lahirlah Nabi Ishak yang kemudian menjadi ayah dari Nabi Yakub dan akhirnya melahirkan keturunannya, termasuk Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf menjadi pejabat tinggi di Mesir, ia membawa keluarganya, termasuk ayahnya Nabi Yakub dan saudaranya Yahuda yang merupakan cikal bakal bangsa Yahudi untuk menetap di sana.
Kaum Yahudi pun berkembang pesat, baik dalam jumlah maupun kekayaan. Namun, setelah wafatnya Nabi Yusuf, status mereka menurun drastis. Mereka mulai menjauh dari ajaran agama dan akhirnya kehilangan kendali atas Mesir. Bangsa asli Mesir kembali merebut kekuasaan dengan menghidupkan kembali sistem Fir'aunisme. Sejak saat itu, kaum Yahudi mengalami masa-masa kelam, diperbudak selama berabad-abad, pertama oleh bangsa Hiksos dari Asia, kemudian oleh bangsa Mesir sendiri. Di tengah penderitaan ini, lahirlah Nabi Musa alaihi salam dari suku Levi, bagian dari Bani Israel. Ia berhasil lolos dari kebijakan pembantaian bayi laki-laki oleh Fir'aun, bahkan tumbuh di dalam istana sebagai anak angkat sang raja. Namun, setelah membunuh seorang Mesir demi membela kaumnya, ia melarikan diri ke Madian, menikahi putri Nabi Syuaib, dan hidup di sana selama 10 tahun sebelum menerima wahyu untuk kembali ke Mesir dan membebaskan Bani Israel. Meskipun Allah telah memerintahkan mereka memasuki Palestina dengan jaminan kemenangan, seperti yang tergambarkan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 21-26, bangsa Yahudi menolak perintah tersebut dan menunjukkan sikap membangkang kepada Nabi Musa. Akibatnya, mereka dihukum untuk mengembara selama 40 tahun di Padang Tih, tanpa memiliki tempat tinggal tetap. Hampir 2 abad mereka hidup terlunta-lunta di kawasan tak bertuan, hingga akhirnya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman mendirikan kerajaan di Palestina sekitar tahun 1040 sampai 970 sebelum Masehi. Kerajaan ini hanya bertahan utuh selama masa hidup Nabi Sulaiman. Setelah wafatnya, kerajaan tersebut pecah menjadi 2, Kerajaan Yahuda dan Kerajaan Israel. Pada tahun 721 sebelum Masehi, kerajaan Israel ditaklukkan oleh Tiglath-Pileser ketiga dari Asyur. Sementara kerajaan Yahuda jatuh ke tangan Raja Nebukadnezar dari Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi. Kaum Yahudi pun ditawan dan diasingkan ke Babilonia, di mana para pemuka mereka menanamkan doktrin kembali ke tanah leluhur. Seiring berjalannya waktu, wilayah Palestina mengalami berbagai perubahan kekuasaan. Pada tahun 550 sebelum Masehi, Persia menguasai hampir seluruh kawasan ini. Kemudian Alexander Agung merebutnya pada tahun 334 sebelum Masehi dan membawa banyak orang Yahudi ke Yunani, yang kemudian menyebar ke berbagai penjuru Eropa. Tahun 160 sebelum Masehi, Palestina berada di bawah Kekaisaran Romawi. Eksodus besar-besaran bangsa Yahudi kembali terjadi antara tahun 66 sampai 70 Masehi setelah pemberontakan mereka terhadap Romawi gagal. Gubernur Romawi, Titus, membantai puluhan ribu Yahudi dan mengusir mereka dari tanah tersebut. Peristiwa-peristiwa ini terus berulang hingga akhirnya Islam datang membawa perubahan besar. Pada tahun 637 Masehi, Umar bin Khattab merebut Palestina setelah kemenangan pasukan Muslim atas Romawi Bizantium di Damaskus. Yerusalem pun diwakafkan untuk umat Islam, menjadikannya tanah suci yang dijaga dalam perdamaian. Namun, pada tahun 1099 Masehi, Perang Salib meletus. Tentara Salib merebut Palestina, membantai lebih dari 70.000 penduduknya tanpa pandang bulu. Akan tetapi, pada tahun 1187 Masehi, pahlawan Muslim Sholahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut kembali Yerusalem setelah menghadapi perlawanan sengit dari pasukan gabungan Eropa yang dipimpin Raja Richard dari Inggris, Frederick dari Jerman, Leopold dari Austria, Louis dari Prancis, dan yang lainnya. Meskipun berkali-kali diserang, Sholahuddin berhasil mempertahankan kota suci itu. Di bawah pemerintahan Islam, Palestina menjadi tempat yang damai bagi berbagai kelompok, termasuk Yahudi, Arab, dan Filistin. Perdamaian ini bertahan hingga 1917 Masehi saat Inggris menaklukkan Kesultanan Utsmaniyah dalam Perang Dunia Pertama. Setelah itu, Konferensi San Remo tahun 1920 Masehi memperkuat mandat Inggris atas Palestina. Namun, seiring runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1924 Masehi, Palestina kehilangan pelindung utamanya, membuka jalan bagi konflik berkepanjangan yang terus berlangsung hingga hari ini.
Tidak bisa disangkal bahwa Kekaisaran Turki Utsmani pernah menguasai Palestina dalam kurun waktu yang sangat panjang. Sejak wilayah ini, bersama dengan Timur Tengah pada umumnya, berada di bawah kendalinya, kekuasaan Turki Utsmani bertahan selama lebih dari 3 abad. Baru pada tahun 1917, akibat kekalahan dalam perang, Palestina berpindah dari tangan Turki Utsmani ke dalam cengkeraman imperialisme Inggris. Hanya saja, seolah-olah Palestina baru berpindah tangan dari orang Arab Islam kepada orang-orang Yahudi setelah mereka mendeklarasikan Israel sebagai satu negara merdeka pada tanggal 15 Mei 1948. Dalam kurun waktu antara tahun 1948 hingga 1968, Israel tidak hanya bertahan, tetapi juga semakin kokoh di Palestina dan kawasan Timur Tengah. Perang tahun 1967 menjadi bukti nyata, di mana sejumlah negara Muslim seperti Mesir, Yordania, Suriah, Beirut, Arab Saudi, Irak, dan Palestina sendiri berhadapan dengan Israel. Namun kenyataannya, upaya mereka tidak membuahkan hasil yang berarti. Sebaliknya, Israel justru semakin mengukuhkan eksistensinya sebagai negara yang sah dengan mencaplok sejumlah wilayah dari negara-negara Muslim yang berusaha melawannya. Hal yang patut dipertanyakan adalah bagaimana mungkin Israel bisa berdiri sebagai negara merdeka di atas wilayah yang dahulu merupakan bagian sah dari kekuasaan Turki Utsmani? Jawabannya tak terlepas dari peran negara-negara Barat, khususnya Inggris, yang memberikan dukungan penuh terhadap terbentuknya negara Israel. Sejarah mencatat bahwa kaum Yahudi hingga era modern kerap menggunakan berbagai cara demi mewujudkan ambisi politik dan ekonominya, dan akhirnya rencana mereka pun berhasil diwujudkan. Sebelum keberhasilannya menguasai tanah Palestina pada tahun 1948 Masehi, sejak lama bangsa Yahudi telah hidup di perantauan, terutama di Eropa, memainkan peran penting dalam sektor ekonomi dan pembangunan. Mereka bekerja sebagai buruh bangunan dan pedagang yang perlahan mengangkat status mereka menjadi kelas menengah. Namun, meski berkontribusi pada perkembangan ekonomi, mereka tetap dianggap sebagai kaum asing. Sejak tahun 500 Masehi, intimidasi terhadap mereka dimulai di Spanyol, lalu berlanjut dengan pengusiran dari Inggris pada tahun 1300 Masehi, Prancis pada tahun 1400 Masehi, dan Spanyol pada tahun 1500 Masehi. Situasi ini mendorong mereka mencari tempat baru di Eropa Timur, Rusia, dan Amerika Selatan. Abad ke-17 menjadi titik balik. Dari tahun 1600 hingga 1700 Masehi, kaum Yahudi semakin mengokohkan pengaruhnya di bidang perdagangan dan ilmu pengetahuan di Eropa. Namun, di tengah dominasi ekonomi ini, sebuah gagasan besar mulai berakar, impian kembali ke Palestina. Pemikir Yahudi mulai merancang strategi untuk mewujudkan ambisi tersebut, bahkan melalui teori revolusi yang bertujuan mengacaukan dunia demi membuka jalan menuju tanah yang mereka anggap sebagai warisan leluhur. Tanggal 1 Mei 1776 menjadi momentum penting dengan berdirinya Zionisme Internasional oleh Nathan Birnbaum, hanya 2 bulan sebelum kemerdekaan Amerika Serikat diproklamasikan. Ide mendirikan negara Yahudi di Palestina semakin diperkuat oleh tokoh-tokoh seperti Yehuda Kalai, Isvi Hirsch, Moses Hess, dan Theodor Herzl. Herzl dalam bukunya Der Judenstaat secara terang-terangan menggagas rencana besar untuk menjadikan Palestina sebagai negara Yahudi. Di dunia Islam, mereka menyebarkan paham nasionalisme yang akhirnya mengobarkan api perpecahan di negeri-negeri Arab dan melemahkan kekhalifahan Utsmaniyah, satu-satunya kekuatan yang saat itu masih menjaga Palestina. Berbagai upaya dilancarkan untuk menembus benteng kekhalifahan. Pada 1892, sekelompok Yahudi Rusia mencoba meminta izin Sultan Abdul Hamid II untuk menetap di Palestina, namun ditolak mentah-mentah. Herzl sendiri mencoba melobi sang sultan dengan iming-iming uang dan bantuan ekonomi, tetapi ia justru mendapat balasan tegas dari sang sultan. Palestina bukan milikku, melainkan milik rakyatku. Mereka telah menyiraminya dengan darah dan keringat. Aku tak akan menyerahkannya, bahkan jika tubuhku harus tercabik-cabik. Kegagalan ini menjadi titik balik bagi gerakan Zionis untuk merumuskan strategi baru yang lebih matang.
Pada tahun 1897, Konferensi Basel di Swiss menjadi momen krusial dalam merancang langkah besar demi menghancurkan kekhalifahan Utsmaniyah. Di tahun yang sama, lahirlah World Zionist Organization, organisasi Zionis dunia dengan tujuan utama, mendirikan negara bagi bangsa Yahudi di tanah Palestina. Inisiatif ini dipimpin oleh Dr. Chi Weizmann, seorang negosiator ulung yang memainkan peran penting dalam diplomasi Zionis. Dengan dukungan dari Zionis Inggris, ia berupaya merealisasikan visi besar tersebut. Menurut Mohd Roslan Mohd Noor, terdapat 4 strategi utama yang dijalankan. Pertama, mengkampanyekan kolonisasi Palestina dengan pendekatan yang sesuai melalui sistem pertanian Yahudi serta tenaga kerja industri. Kedua, membangun jaringan organisasi dan memperkuat pengaruh di berbagai institusi, baik di tingkat nasional maupun internasional, dengan mengikuti regulasi di setiap negara. Ketiga, menanamkan serta memperkuat kesadaran nasionalisme Yahudi di kalangan masyarakatnya. Keempat, mempersiapkan langkah-langkah diplomatik guna memperoleh pengakuan resmi dari pemerintahan yang berkuasa jika diperlukan demi merealisasikan agenda besar Zionis. 4 program inilah yang dijadikan landasan perjuangan Yahudi di Palestina. Kemudian dengan 4 hal yang diprogramkan ini, juga mereka mendapat simpati dan empati dari Yahudi dunia pada umumnya dan sokongan dari Inggris atau Britania Raya pada khususnya. Hal yang disebutkan terakhir, yaitu dukungan dari Inggris seperti terlihat dalam Deklarasi Balfour yang dikeluarkan pada 2 November 1917. Perjanjian Inggris dalam wujud deklarasinya merupakan modal penting bagi Yahudi untuk mewujudkan bagi mereka satu negara merdeka di tanah Palestina. Yahudi dengan deklarasi Balfour menyemangati Yahudi di seluruh dunia, terutama di Eropa Timur, untuk menyokong upaya mewujudkan bagi Yahudi di Palestina memiliki negara merdeka, yang diberi nama kemudian dengan negara Israel. Dalam sejarah Palestina modern, yang notabene adalah Arab Muslim umumnya, telah jatuh ke tangan Inggris pada tahun 1917 sesuai dengan kekalahan Turki Utsmani di negeri ini dan Liga Bangsa-Bangsa League of Nations sebelum PBB atau United Nations memberi mandat kepada Inggris untuk mengurus Palestina. Umat Islam dengan tokoh-tokoh ulamanya seperti Haji Husaini, Mufti Palestina, selalu saja berjuang ingin melepaskan diri dari cengkraman penjajahan Inggris yang mengistimewakan dan lembaga Zionis yang ada di Eropa bernama Judenstaat atau kemudian lebih populer State of Israel. Kenyataan ini telah memacu orang-orang Yahudi masuk datang ke Palestina ketika mereka amat tertekan dan ditindas pada umumnya di Eropa Timur khususnya. Inilah awal petaka dan sumber konflik Islam Yahudi di Palestina. Lebih-lebih setelah State of Israel yang diketuai oleh Theodor Herzl dijadikan bahan utama dalam rencana mendirikan negara Israel. Sebagian ahli menyebutkan bahwa mengidealkan dan mewujudkan negara bagi orang Yahudi di tanah Palestina dengan dalih bahwa orang Yahudi mempunyai hubungan sejarah lama dengan istilah yang digunakan historic right atau historic title, tidaklah ada asas dalam perundang-undangan dan tidak pula dasar hukum yang nyata. Chatan menyebutkan bahwa undang-undang antarbangsa tidak membenarkan yang demikian dan juga mengaitkan dengan sejarah lama, historic title atau historic right tidak benar. Kedua istilah ini lebih untuk mendapatkan hak kawasan, teritori, satu negara yang berkaitan dengan perairan, maritime. Upaya mereka semakin intens pada awal abad ke-20, termasuk dengan menekan Sultan Abdul Hamid II melalui jalur diplomasi dan lobi internasional. Pada 1917, Deklarasi Balfour menjadi titik balik. Inggris secara resmi menjanjikan Palestina sebagai tanah air bagi kaum Yahudi. Dari tahun ke tahun, rencana ini semakin nyata. Pada tahun 1927 Masehi, pembangunan pemukiman Yahudi di Palestina meningkat pesat berkat dukungan Inggris. Pada tahun 1937 Masehi, kelompok bersenjata Zionis mulai terbentuk dan selama Perang Dunia Kedua, mereka menerima dukungan senjata serta pelatihan militer dari negara-negara sekutu. Akhirnya, pada tahun 1947 Masehi,
PBB mengeluarkan resolusi pembagian Palestina yang disusul dengan berdirinya negara Israel pada tahun 1948 Masehi. Setelah berdirinya Israel, konflik tak kunjung usai. Agresi terus berlanjut dengan berbagai peristiwa penting dari pendudukan jalur Gaza dan Sinai pada tahun 1956 Masehi hingga Perang 6 Hari tahun 1967 Masehi yang mengukuhkan kekuasaan Israel atas seluruh wilayah Palestina. Yerusalem Timur dikuasai, Masjid Al-Aqsa dan Bait Al-Maqdis dikuasai secara politik dan perundang-undangan. Serangan dan pembunuhan keji dilakukan oleh Israel terhadap umat Islam Palestina secara terus-menerus. Pada 21 Agustus 1969 Masjid Al-Aqsa dibakar, sehingga sebagiannya termasuk mimbar yang sudah berusia 1000 tahun musnah. Perjanjian-perjanjian seperti Camp David tahun 1977, Oslo tahun 1993, dan Wye River tahun 1999 hanya menjadi panggung diplomasi tanpa penyelesaian nyata bagi rakyat Palestina. Memasuki tahun 1980, Muslim Palestina bangkit bersatu, ingin membebaskan dan membela diri dari cengkraman Israel. Gerakan mereka terkenal dengan nama Intifada 1 yang berlangsung hingga tahun 1993. Gerakan pembebasan Muslim ini reda setelah adanya perjanjian Oslo menuntut perdamaian dan juga rupanya membolehkan rakyat Israel hidup bebas di Palestina. Akan tetapi, walaupun sudah ada perjanjian Oslo, namun Israel terus-menerus menindas rakyat Muslim Palestina. Pada akhir tahun 2008 sampai pada tanggal 22 Januari 2009 serangan mereka begitu gencar melancarkan bom sehingga menghancurkan sekolah, rumah ibadah dan sarana umum di samping rumah hunian penduduk. Mereka menyerang dengan alasan untuk memerangi Hamas yang memerintah Gaza sejak Maret 2006. Israel menganggap Hamas sebagai golongan teroris yang harus diperangi dan melobi negara-negara barat untuk tidak memberikan bantuan keuangan kepada Hamas. Satu realitas yang nyata berwujud kini dan bahkan mungkin mendatang, Palestina semakin terpuruk dalam berhadapan dengan Yahudi Israel, sementara perhatian dan bantuan dari negara-negara Islam semakin sulit didapatkan karena sesama negara Islam sendiri dalam keadaan lemah dan suka berpecah belah antar negara, dan dalam negara Islam sendiri, misalnya sebut saja Mesir, Suriah, Irak, Yaman, dan seterusnya. Sementara Yahudi Israel semakin solid dan kuat dalam perekonomian, persenjataan, dan mendapat dukungan pula secara terus-menerus dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Migrasi Yahudi dunia ke Israel juga bertambah fantastis. Tahun 1948 ketika berdiri Israel penduduknya yang Yahudi 650.000 orang, dan tahun 2000 bertambah menjadi 4.947.000 orang. Pada tanggal 15 Januari 2025 kemarin, terjadi persetujuan gencatan senjata dan pertukaran tahanan untuk mengakhiri perang Israel dan Hamas. Dengan sejarah konflik perebutan wilayah yang disebut Palestina ini, apakah gencatan senjata ini dapat berlangsung lama ataukah hanya sebentar? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe dan berikan komentar di bawah bagaimana menurutmu tentang sejarah konflik panjang Israel dan Palestina ini. Selamat malam dan salam perdamaian.